Pencet muka gue nya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Tika Rona Akila dengan NPM 1124B0087. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Zailani, SKM MHKes MKM, yang telah membimbing kami sampai detik hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep. Teman-teman, langsung saja kita langsung membahas tentang pengertian penduduk. Penduduk adalah orang, dalam mantranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Pada umumnya, penduduk dibagi atas dua jenis, yaitu penduduk musiman dan penduduk sementara. Apa sih penduduk musiman itu? Penduduk musiman adalah penduduk yang tinggal atau mendiami suatu daerah pada musim tertentu saja dengan maksud dan tujuan tertentu. Seperti begini contohnya ya. Saya sebagai yang berdomisili dari Cimahi, lalu saya memiliki perkebunan atau sawah di Majalaya. Nah, saya akan datang ke Majalaya saat musim penghujan karena untuk memanen padi-padi dan sayur-sayuran yang sudah ada gitu ya. Nah, selanjutnya penduduk sementara. Penduduk sementara adalah orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pekerjaan, atau lainnya dengan tidak bermaksud. Nah, maksudnya di sini seperti pendidikan itu ya, seperti kuliah begitu. Jadi kayak anak rantau-rantau, kayak misalnya saya berdomisili asli Cimahi, namun saya sedang kuliah di Majalaya gitu untuk menjenjang karir seperti itu. Nah, di slide yang selanjutnya tentang dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Maka dari itu, suatu wilayah memiliki lembaga kependudukan yang dapat menghitung jumlah penduduk seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Selanjutnya tentang transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan angka kelahiran dan angka kematian, di mana mula-mula angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi, kemudian mengalami penurunan. Akan tetapi, turunnya angka kematian lebih cepat dibanding turunnya angka kelahiran. Menurut Bogue, bahwa transisi demografi dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi, tingkat buta huruf, produksi pertanian, pendapatan, harapan hidup, dan kalori per kapita. Nah, transisi demografi pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu angka kelahiran tinggi dan berada antara 40 sampai 50 per 1000 setahun dan relatif stabil. Lalu yang kedua, transisi demografi adalah tahap pertumbuhan penduduk yang cepat karena angka kematian turun dengan relatif cepat, sedang angka kelahiran turun dengan lambat. Lalu pada tahap ketiga, transisi demografi ditandai dengan angka kematian yang rendah di bawah 15 per 1000 setahun dengan angka kelahiran yang rendah pula di bawah 20 dan berfluktuasi dengan angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang rendah, pertumbuhan penduduk juga rendah. Seperti itu. Dilanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang pasti terjadi di setiap negara. Pertumbuhan penduduk tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi.
Selanjutnya tentang masalah kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia telah mempengaruhi perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan masalah kependudukan yang lebih kompleks. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi akan membuat sebuah masalah karena tidak seimbangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin tidak ideal. Kondisi tersebut dapat memunculkan banyak masalah lingkungan yang memungkinkan dapat menyebabkan bencana alam dan kerusakan alam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia. Persebaran penduduk menurut provinsi dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk Indonesia, atau sering disebut dengan distribusi penduduk menurut provinsi. Saya mengambil dari BPS tahun 2021. Bisa dilihat oleh teman-teman semua, saya sudah menyediakan tabel grafik pada PowerPoint dari provinsi yang paling banyak akan penduduk, yaitu wilayah DKI Jakarta, dengan sebesar 15.978. Nah, setelah kita membahas tentang masalah kependudukan, di sini juga ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengatasi ledakan penduduk, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, diberlakukan kebijakan kependudukan. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya melaksanakan program KB. Yang kedua, pembatasan usia perkawinan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Lalu yang ketiga, mengurangi dan membatasi tunjangan bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Lalu yang keempat, program pendidikan kependudukan dan penyuluhan kepada masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang pengertian KB. Di PowerPoint saya sudah mencantumkan pengertian KB menurut WHO, ICPD, menurut BKKBN, dan menurut Depkes RI. Nah, saya simpulkan bahwa KB singkatan dari keluarga berencana. Ini adalah program yang bertujuan untuk mengatur jumlah penduduk dengan mengendalikan angka kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi dan pendidikan reproduksi. Program KB biasanya dijalankan oleh pemerintah atau organisasi kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Setelah saya membahas tentang pengertian KB, di sini juga ada sejarah KB. Nah, sejarah KB ini yang saya cantumkan hanya di Indonesia. Namun di luar negeri juga ada. Tapi saya membahas tentang yang ada di Indonesia dulu saja. Nah, pada periode perintisan pada tahun 1950-an sampai 1966. Lalu periode keterlibatan pemerintah dalam program KB nasional. Terus periode Pelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974. Dan periode Pelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 hingga era reformasi menurut Prijatmi dan Rahayu 2016. Lalu saya akan membahas juga tentang tujuan KB. Di sini ada tujuan utama dan tujuan khususnya. Tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Maksudnya komprehensif itu kan menyeluruh. Kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Lalu ada tujuan khususnya, yaitu untuk meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilan. Lalu yang terakhir,
saya dilanjut tentang manfaat KB. Manfaat KB itu untuk membantu mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan maupun tidak diinginkan oleh pasangan. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan seperti yang disebutkan tadi dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya aborsi pada ibu. Oleh karena itu, program ini diharapkan mampu untuk menekan angka ini agar tidak banyak terjadi di masyarakat. Penggunaan alat kontrasepsi yang digalakkan melalui program pemerintah ini diharapkan nantinya mampu untuk menekan angka kematian yang dialami oleh ibu. Pelaksanaan program KB pada akhirnya diharapkan mampu untuk menjaga kesehatan dari mental anggota keluarga, sehingga mereka dapat hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera. Program KB dengan berbagai manfaat yang dimiliki mampu untuk membawa masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik lagi, menurut Wahyuni tahun 2022. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kapan program KB dilakukan. Program KB di Indonesia dimulai pada tahun 1950 oleh para ahli kandungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis KB. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis KB. Nah, yang paling tinggi pada tahun 2022. Yang paling tinggi pemakaian jenis-jenis KB ini adalah kondom. Nah, di sini juga ada sasaran KB. Siapa sih sasaran KB-nya? Yaitu pada pasangan usia subur. Lalu selanjutnya tentang ruang lingkup KB. Menurut Marleni DKK tahun 2024, ruang lingkup program KB meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Lalu strategi pendekatan untuk program KB. Oke, dilanjut dengan data prevalensi jenis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional dan data prevalensinya. Nah, jadi bisa kita simpulkan secara global pada tahun 2022, prevalensi kontrasepsi dengan berbagai metode diperkirakan mencapai 65%. Keinginan perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi ini meningkat dalam 2 dekade terakhir. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.